Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Eka Suci Damayanti dengan NIM 88842100021. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik kan? Oke teman-teman, jadi hari ini saya akan membahas kembali tentang materi perkuliahan yang sudah dibahas pada minggu kemarin. Minggu kemarin atau hari kemarin ya? Pokoknya itu ya. Jadi pada pertemuan kali ini, pada video ini, saya akan membahas mengenai materi asam basa, yaitu keseimbangan asam basa dan juga cairan tubuh. Untuk pertama-tama kita akan membahas dulu mengenai cairan tubuh ya. Jadi kita urut dulu nih, kita bahas dulu yang cairan tubuh, setelah itu baru kita membahas tentang keseimbangan asam basa. Oke, kita mulai ya. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai definisi dari cairan tubuh. Cairan tuh apa sih gitu ya. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa itu cairan. Jadi nih, dibaca bareng-bareng ya, biar kita bahas, lalu setelah itu kita ulas kembali. Definisi dari cairan adalah salah satu elemen dasar yang terdiri dari unsur dan zat-zat terlarut di dalamnya yang diperlukan untuk kesehatan sel pada manusia. Jadi, cairan tubuh itu semua elemen dasar yang terdiri dari unsur dan zat terlarut di dalamnya. Semua elemen dasar yang terdiri dari unsur dan zat terlarut. Apakah sudah ada bayangan mengenai apa itu cairan? Kalau belum, kita bahas pembahasan selanjutnya agar lebih paham nih, masih biar nyantol gitu. Apa itu cairan gitu ya? Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai fungsi dari cairan. Yang pertama adalah mempertahankan panas tubuh dan pengaturan temperatur tubuh. Jadi cairan, jadi cairan di tubuh kita itu bukan cuma air doang ya. Bukan air yang kita minum doang yang masuk ke tubuh kita, itu cairan tubuh. Iya, memang betul itu cairan tubuh kita. Tapi nggak hanya itu. Cairan tubuh itu ada juga darah. Ya kan? Darah itu juga termasuk dalam cairan tubuh. Selanjutnya yang kedua yaitu sebagai alat transport dalam tubuh. Maksudnya gimana nih? Jadi cairan ini, unsur-unsur dan zat ini, dia membawa oksigen, dia membawa karbon dioksida untuk disebarkan ke seluruh tubuh kita. Gitu ya, maksudnya dari transport ke seluruh tubuh. Setelah itu yang ketiga yaitu membantu pencernaan. Yang keempat sebagai sistem eliminasi. Yang nomor 5 adalah mempertahankan proses fisiologis dalam tubuh. Maksudnya proses fisiologis itu apa gitu ya. Jadi proses fisiologis itu adalah proses tubuh dalam melakukan kinerja atau fungsinya. Contohnya nih, jantung berdetak. Kalau enggak, contohnya adalah aliran darah ke seluruh tubuh. Seperti itu ya. Jadi itu proses fisiologis itu istilahnya cara kerja atau kerja dari suatu bagian tubuh, organ tubuh gitu ya. Nih, di sini ada tabel total body water-nya. Nih, beda-beda ya. Jadi memang total body water atau banyaknya cairan di tubuh kita itu berbeda-beda, dipengaruhi oleh beberapa hal. Nah, kalau di tabel nih ya, kita perhatikan, itu dipengaruhi oleh umur, oleh apa? Ya, jenis kelamin juga. Kalau di tabel ya, kita masih bahas tabel dulu. Nih, di tabel ini jelas nih, beda banget nih umur-umurnya. Ada umurnya, setelah itu ada jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Angka-angkanya berbeda. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena memang kebutuhan cairan untuk fisiologisnya itu berbeda ya. Nah, selanjutnya nih, di sini ada pertukaran cairan tubuh, yaitu ada dua, yaitu pemasukan. Kalau ada pemasukan, pasti ada pengeluaran dong, iya kan? Nah nih, kita ulas ya. Pemasukan air itu daily intake of water utama melalui oral. Perhatikan, daily intake of water utama melalui oral. Oral itu apa gitu? Oral itu adalah mulut gitu ya. Selanjutnya, 2/3 cairan tubuh masuk dalam bentuk air minum. 150-250 ml adalah air hasil metabolisme tubuh
Dan juga total dari cairan tubuh di dalam tubuh kita itu sekitar 2300 ml per hari nih. Jadi ada beda-beda ya. Jadi 2/3 cairan yang masuk ke tubuh kita atau 2/3 cairan di tubuh kita itu dalam bentuk air minum, air yang kita minum. Makanya teman-teman nih jangan sampai lupa minum. Kadang-kadang nyampe haus banget gitu, nggak minum-minum, jangan ya, itu tidak baik untuk kesehatan. Selanjutnya, 150-200 ml itu hasil dari metabolisme tubuh kita, hasil dari kerja tubuh kita. Selanjutnya nih, di sampingnya ada tabel pengeluaran air. Nah, jadi pengeluaran cairan di tubuh kita itu melalui beberapa hal, melalui beberapa cara. Yang pertama itu melalui kulit, melalui keringat. Ada juga kan tuh, nah melalui keringat. Setelah itu ada juga melalui pernafasan. Jadi kita bernafas itu nggak cuma ngeluarin udara doang, tapi kita juga mengeluarkan air. Setelah itu ada urin, pasti dong, urin berbentuknya adalah air. Setelah itu ada juga tinja. Dah, kita perhatikan juga nih, pengeluarannya itu juga dipengaruhi oleh suhu tubuh kita. Ada ketika suhu tubuh normal, itu pengeluarannya seperti apa. Ketika tubuh kita panas, itu pengeluaran tubuh kita sebesar apa. Nah, ketika kita melakukan aktivitas yang berat, itu pengeluarannya juga berbeda. Ini beda-beda kan pengeluarannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian cairan tubuh. Jadi, cairan di tubuh kita itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu cairan ekstrasel, dan yang kedua adalah cairan intrasel. Nah, kata-katanya nggak asing ya, intra dan ekstra. Ekstrasel yaitu cairan di luar sel. Namanya aja ekstra, pasti di luar. Cairan di luar sel yang terdiri dari elektrolit dan berbagai bahan nutrisi yang dibutuhkan sel untuk mempertahankan fungsinya. Cairan ekstrasel bergerak secara konstan pada seluruh tubuh dan transport dengan cepat ke dalam sirkulasi melalui dinding kapiler. Jadi cairan ekstrasel ini terdiri dari elektrolit dan zat-zat lain atau unsur lain. Nah, di dalam ekstrasel ini itu apa aja sih gitu? Cairan ekstrasel itu apa aja gitu kan? Pada tanya gitu kan, pasti kepo nih. Cairan ekstrasel itu apa aja? Nah, itu di sini ada nih, di PPT dijelaskan. Itu ada plasma, ada cairan interstisial dan cairan transseluler. Nah, sedangkan untuk cairan intrasel, intra berarti di dalam, yaitu adalah cairan yang terdapat di dalam sel, ya kan? Dan meliputi 2/3 dari seluruh cairan tubuh. Cairan intrasel terdapat pada setiap sel, mempunyai komposisi yang berbeda. Setiap konsentrasi dalam tiap komposisi dapat dikatakan sama antar sel satu dengan yang lainnya. Jadi, cairan intrasel itu di sel ini sama di sel ini itu jumlahnya sama ya. Nah, di sini ada komposisi cairan tubuh. Nah, komposisi cairan tubuh tadi tuh sudah sempat kita bahas ya, kita singgung-singgung tuh di awal sedikit-sedikit. Itu ada dua, yaitu air dan elektrolit. Nah, untuk cairan ekstrasel itu mengandung banyak Na, Cl, dan NCO3, serta bahan nutrisi. Sedangkan intrasel mengandung banyak K, Mg, HPO4, dan SO4. Nah, di sampingnya nih, itu juga ada keseimbangan cairan dan elektrolit. Itu dibagi menjadi dua, yaitu tekanan osmotik dan juga tekanan hidrostatik. Nah, kita yang paling sering dengar itu mengenai tekanan hidrostatik, ya kan? Tekanan di ketika misalnya ini cairan, setelah itu di sini menekan, dari bawah juga menekan. Nah, itu dinamakan dengan cairan, maksud saya tekanan hidrostatik. Nah, kita udah bahas tadi tentang cairan, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai dari dalam cairannya tersebut itu ada yang namanya darah. Darah adalah cairan yang terkandung dari berbagai unsur yang termasuk dalam cairan ekstrasel. Jadi darah itu termasuk dalam cairan ekstrasel. Nah, fungsi darah itu apa sih gitu ya? Fungsi darah itu yang pertama sebagai alat transport, yang kedua sebagai fungsi regulasi, dan yang ketiga adalah fungsi pertahanan tubuh. Nah, pasti anak IPA, tapi SMP juga pernah dibahas sih, berarti semuanya sudah tahu ya mengenai fungsi dari darah ini. Selanjutnya, komposisi darah itu ada banyak nih. Ada sel-sel darah dan juga ada plasma darah. Ini adalah
bagian dari darah. Setelah itu ada juga proses pembentukan darahnya, itu disebut dengan hemopoiesis. Ini adalah masa awal embrional, sebagian besar pada hati dan sebagian kecil pada limpa. Setelah lahir, semua darah diproduksi di sumsum tulang. Jadi darah kita sekarang ini diproduksi di sumsum tulang. Nah, setelah tadi udah tuh kita akan membahas mengenai sistem limfatik. Kita udah sering dengar tapi masih terdengar asing juga ya. Jadi kayak kita udah sering dengar mengenai sistem limfatik, tapi memang karena kata-katanya agak ilmiah jadi agak apa ya sistem limfatik itu gitu. Nah, sistem limfatik itu mempunyai fungsi. Yang pertama adalah mengembalikan protein dan air, elektrolit dari ruang interstisial ke sistem sirkulasi. Nah, sistem limfatik ini juga berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh. Setelah itu yang kedua adalah komposisi dari cairan limfa itu apa gitu. Nah, ini cairannya itu komposisinya itu hampir sama dengan cairan interstisial. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai cairan tubuh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asam basa. Nah, untuk pembahasan asam basa ini agak-agak butuh konsentrasi lebih ya teman-teman. Nah, untuk keseimbangan asam basa itu mempunyai definisi atau artinya itu adalah keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan dalam sel. Maksudnya apa? Jadi, ion yang masuk itu sama dengan ion yang keluar. Ion yang masuk sama dengan ion yang keluar, oke? Nah, untuk asam itu artinya dia melepas ion H+. Nah, kalau untuk basa itu dia menerima ion H+. Selanjutnya di sini ada hubungan konsentrasi ion H+ dengan pH. Pasti udah pada sering dengar kan pH kayak ini airnya di daerah ini memiliki pH sekian. Terus juga ada sekarang banyak iklan air mineral atau air minum dalam kemasan itu di kemasannya mencantumkan air dengan pH 7 gitu kan. Nah, maksudnya di sini adalah di dalam hubungan konsentrasi ion H+ dengan ion, pH itu menyatakan jumlah konsentrasi ion H+ dalam suatu larutan asam. Nah, di sini ada rumusnya nih. Kita perhatikan rumusnya ya. pH sama dengan minus log H+. Ini adalah rumus dari hubungan konsentrasi ion H+ dengan pH. Nah, selanjutnya itu ada keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa berbanding lurus dengan pengaturan konsentrasi ion H+ dalam cairan tubuh. Ion H+ sebagai hasil dari metabolisme. Selanjutnya ada konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Tadi udah kita bahas ya, jadi yang keluar itu sama dengan yang masuk. Yang masuk sama dengan yang keluar gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada sistem dapar. Apa itu sistem dapar dan bagaimana sih di dalamnya ada apa sih gitu ya. Nah, sistem dapar ini di dalamnya ada yang namanya asam karbonat, bikarbonat atau sistem dapar di CES untuk asam non-karbonat. Apa itu CES? CES itu adalah cairan ekstrasel. Kalau CIS adalah cairan intrasel. Jadi CES ekstra, CIS intra gitu ya. Yang selanjutnya ada protein, sistem dapar di CIS dan CES. Selanjutnya ada hemoglobin, sistem dapar di elektrolit untuk asam karbonat. Selanjutnya ada fosfat, yaitu sistem dapar di ginjal dan CIS. Apa tadi CIS? Iya betul, cairan intrasel. Selanjutnya nih di sampingnya ada lagi mengenai mekanisme regulasi keseimbangan asam basa. Sistem dapar hanya mengatasi ketidakseimbangan asam basa sementara. Jadi bukan permanen ya. Selanjutnya ada paru-paru, itu merespon secara cepat terhadap perubahan kadar H+ dalam darah. H+ itu apa sih makanya? H+ itu hidrogen ya. Selanjutnya ada yang namanya ginjal, itu meregulasi keseimbangan ion H+ dengan menghilangkan ketidakseimbangan kadar H+ secara lambat. Jadi bekerja secara pelan untuk menyeimbangkan antara menghilangkan dan juga
Jadi membalanskan gitu ya. Ada selanjutnya juga regulasi pernapasan dalam keseimbangan asam basa. Nih, perhatikan ya. Ketika kadar CO2 meningkat, maka pH menurun. Kalau karbon dioksida meningkat, pH menurun, itu disebut dengan asidosis. Kalau misalnya CO2 atau karbon dioksidanya itu menurun, maka pH itu akan meningkat. Jadi terbalik ya. Yang pertama tadi tuh, ketika karbon dioksidanya meningkat, pH-nya turun. Ketika pH-nya turun, maka karbon dioksidanya akan meningkat. Nah, ketika karbon dioksida ini turun lalu pH-nya meningkat, ini disebut dengan alkaliosis. Selanjutnya ada hipoventilasi, itu meningkatkan kadar karbon dioksida dalam darah. Kalau hiperventilasi itu menurunkan. Hiper itu menurunkan, hipo itu meningkatkan. Ini yang dimaksud adalah di dalam karbon dioksida ya. Selanjutnya ada juga gangguan keseimbangan asam basa, yaitu ada yang pertama asidosis respiratorik. Wah, respiratorik nih pasti berkaitan dengan udara, dengan pernafasan, iya kan? Nah, ini ada yang disebut hipoventilasi, itu yaitu retensi dari karbon dioksida. Setelah itu ada alkaliosis respiratorik, yaitu hiperventilasi, yaitu karbon dioksida itu di dalam tubuh tuh banyak yang hilang. Selanjutnya ada asidosis metabolik dan juga ada asidosis alkaliosis metabolik. Kalau asidosis metabolik itu diare. Kalau asidosis metabolik itu adalah muntah. Itu contohnya ya. Oke, kita sudah sampai di penghujung pembahasan materi kita. Jika teman-teman belum mengerti dengan jelas maksud dari materi ini, boleh banget untuk mengulang video ini dari awal biar teman-teman makin mengerti. Jangan lupa untuk sambil melihat referensi, boleh dari e-book atau dari buku cetak atau modul. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga saya dan teman-teman semua semakin mengerti dengan materi cairan tubuh dan keseimbangan asam basa. Karena sudah kita bahas semua, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.